Piye sing rekod nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Sumi Dwi Antono SKEP Ners SHM Kos selaku pembimbing, serta hadirin rekan-rekan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayatnya, sehingga kita dapat berkumpul di acara penyuluhan pendidikan anti korupsi pada malam hari ini. Sholawat serta salam selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Tidak lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara malam hari ini. Sebelum kita mulai acara penyuluhan, perkenankan saya sebagai pembawa acara membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi. Yang ketiga, sesi tanya-jawab. Yang keempat, penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi tentang pendidikan anti korupsi dari Anissa Widyastuti dan Nabila Sukmana Dewi yang nantinya akan dibantu oleh Farida dan Putri Nur Hidayatul Ilmi. Kami persilakan. Terima kasih Mbak Dita atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Widyastuti akan menyampaikan materi penyuluhan pendidikan anti korupsi. Next. Untuk yang materi pertama, yaitu pengertian korupsi. Korupsi berasal dari kata korup, artinya buruk, rusak, busuk, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok atau memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Next. Selanjutnya, nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, jujur. Jujur adalah mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang dilakukan, dialami, dan dirasakan. Yang kedua, disiplin. Kedisiplinan berasal dari kata disiplin, artinya tata tertib, ketaatan kepada peraturan. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dari orang lain atau diri sendiri hingga selesai atau sanggup menanggung risiko dari apa yang telah dikerjakan atau diperbuat. Yang keempat, adil. Keadilan adalah memperlakukan seseorang sesuai dengan kebutuhan dan haknya. Yang kelima, berani. Berani adalah tindakan untuk memperjuangkan sesuatu yang diyakini kebenarannya. Orang yang berani mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, merupakan agen penting dalam mengembangkan nilai-nilai anti korupsi. Selanjutnya, yang keenam, peduli. Peduli bermakna berperilaku dan memperlakukan orang dan lingkungan sekitarnya, sehingga bermanfaat bagi semua pihak. Yang ketujuh, kerja keras. Kerja keras berarti melakukan sesuatu secara bersungguh-sungguh. Pribadi bekerja keras akan muncul dari sosok yang memiliki motivasi tinggi untuk berubah dan pantang menyerah dalam segala keadaan. Yang kedelapan, sederhana. Sederhana adalah sikap dan perilaku yang tidak berlebihan terhadap suatu benda, tetapi lebih mementingkan tujuan dan manfaatnya. Yang kesembilan, mandiri. Mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri. Artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Kemandirian dianggap sebagai suatu hal yang penting harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena tanpa kemandirian seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu dampak korupsi. Yang pertama, merugikan negara maupun kelompok. Yang kedua, menghabiskan atau memakan uang atau harta negara atau kelompok untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, menjadikan negara miskin. Yang keempat, menjadikan negara memiliki hutang yang banyak di luar negeri.
Yang kelima, menimbulkan ketidakadilan dalam hal pendapatan dan kekayaan. Yang keenam, berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintahan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Mbak Nabila. Baik, di sini saya Nabila Sukmana Dewi akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis korupsi. Yang pertama ada transaksi corruption, yaitu korupsi transaksi muncul karena adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak. Yang kedua, extortive corruption. Pihak pemberi dipaksa menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam diri, kepentingan, orang, dan hal-hal yang dihargai, termasuk dalam kategori extortive corruption. Yang ketiga, investive corruption. Investive corruption adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu. Selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Next. Yang keempat ada nepotistic corruption. Adalah penunjukan yang tidak sah kepada teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau tindakan yang memberikan perilaku yang istimewa dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain kepada mereka secara bertentangan atau melawan hukum yang ada. Yang kelima, ada defensive corruption. Adalah pemerasan yang dilakukan para korban korupsi dengan dalih untuk mempertahankan diri. Yang keenam, ada antogenic corruption adalah korupsi yang dilakukan seorang diri tanpa melibatkan orang lain. Yang ketujuh, ada supportive corruption adalah korupsi berupa tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada. Next. Upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, menanamkan semangat nasional yang positif dalam mengutamakan pengabdian pada negara melalui pendidikan formal, informal, dan agama. Yang kedua, melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis. Yang ketiga, para jabatan dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Yang keempat, para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua. Yang kelima, menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi. Yang keenam, sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang efisien. Yang ketujuh, melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok. Next. Undang-undang yang mengatur korupsi di Indonesia, yang pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang keempat, Peraturan Perundang-undangan Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang United Nations Convention Against Corruption. Yang kedelapan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Ilmi dan Mbak Farida. Terima kasih kepada Anissa Widyastuti dan Nabila Sukmana Dewi atas penyampaian materinya. Meningkat pada acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Baik, terima kasih untuk Mbak Dita atas waktunya. Di sini saya akan melakukan sesi tanya jawab. Untuk peserta
Apakah ada yang namanya Mbak Emilia? Baik, Mbak Emil. Dari presentasi yang disampaikan oleh Mbak Nabila dan Mbak Anissa tadi, saya bertanya kepada Mbak Emil, jelaskan pengertian korupsi menurut Mbak Emil yang Mbak Emil tangkap dari pertanyaan dan presentasi dari Mbak Nabila dan Mbak Anissa tadi. Bagaimana Mbak Emil? Saya, korupsi itu dapat diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya tersebut untuk kepentingan pribadi atau orang lain, Mbak. Baik sekali Mbak Emil atas jawabannya. Terima kasih. Berarti Mbak Emil sudah memahami ya apa pengertian dari korupsi itu tadi. Iya, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Emil atas jawabannya. Kemudian saya akan bertanya kepada Mbak yang ada di belakang, yaitu Mbak Septidina. Apakah mendengar suara saya? Iya, Mbak. Baik, Mbak Septidina. Di sini saya akan bertanya kepada Anda, sebutkan minimal 5 dampak korupsi yang sudah diterangkan oleh Mbak Nabila dan Mbak Anissa tadi. Bagaimana Mbak Septi? Baik, yang saya ingat itu yang pertama sepertinya merugikan negara maupun kelompok. Yang kedua, menghabiskan atau memakan uang atau harta negara atau kelompok untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, menjadikan negara miskin. Yang keempat, menjadikan negara memiliki hutang yang banyak di luar negeri. Yang terakhir, menimbulkan ketidakadilan dalam hal pendapatan dan kekayaan. Yang saya ingat seperti itu, Mbak. Baik Mbak Septi atas jawabannya. Terima kasih. Berarti ini sudah mengerti dan paham ya Mbak apa itu dampak korupsi yang sudah diterangkan tadi. Iya, Mbak, sudah lumayan paham. Baik, Mbak. Selanjutnya akan diteruskan kepada teman saya, yaitu Farida. Izin masuk. Terima kasih atas waktunya Mbak Putri Nur Hidayatul Ilmi. Sebelumnya di sini untuk teman-teman ada yang belum jelas bisa dipertanyakan. Silakan. Silakan untuk Bapak atau Ibu yang ingin bertanya. Ya, ada suara tadi. Baik, Mbak. Izin bertanya. Bagaimana upaya pemberantasan korupsi itu? Untuk upaya pemberantasan korupsi, sebelumnya perkenalan dulu dong Mbak. Namanya Mbak siapa, biar kita itu lebih akrab satu sama lain. Jadi kita di sini itu untuk saling sharing aja. Untuk namanya Mbak siapa, nggih? Saya Anindya. Mbak Anindya. Baik, untuk pertanyaannya tadi, sebutkan 3 upaya pemberantasan korupsi seperti itu, nggih Mbak? Mbak. Oke. Untuk pemberantasan korupsi di sini ada 3, Mbak. Yang pertama yaitu melakukan ataupun penerimaan pegawai berdasarkan prinsip atau keterampilan teknis. Untuk yang kedua yaitu tingkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum jika melakukan korupsi. Jadi di sini nanti untuk dari pemerintah ada yang bertugas dalam melakukan pemberian informasi tentang hukum untuk melakukan korupsi seperti itu, Mbak. Untuk yang 3 dan yang terakhir itu yaitu kita menegakkan hukum tanpa tebang pilih. Jadi kita bisa menegakkan hukum tanpa melihat latar belakang gimana orangnya tersebut, orangnya dari pejabat ataupun orangnya dari biasa seperti masyarakat biasa. Jadi kita di situ dalam menegakkan hukum tanpa tebang pilih. Seperti itu, Mbak. Bagaimana Mbak Anindya? Apakah ada yang bisa diperjelas lagi? Baik, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, Mbak Anindya. Silakan untuk teman-teman yang lain bisa bertanya jika ada yang belum jelas, monggo.
Mbak, izin masuk, mau bertanya. Nggih, untuk namanya siapa nggih, Mbak? Perkenalan dulu dong, biar kita itu akrab satu sama lainnya. Baik, perkenalkan nama saya Ines Julianti. Di sini saya mau bertanya, Mbak, Nggih, tentang silakan. tentang undang-undang yang mengatur korupsi di Indonesia, tentang pemberantasan korupsi itu undang-undang nomor berapa ya? Mungkin bisa disebutkan. Terima kasih. Iya. Jadi untuk tentang undang-undang tentang pemberantasan korupsi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Di dalamnya undang-undang tersebut kita bisa mengetahui poin-poinnya bagaimana tentang pemberantasan korupsi seperti itu, Mbak. Jadi di dalam undang-undang itu sudah tertera semuanya. Tinggal kita jika ingin mendalami dalam undang-undang tersebut kita bisa membaca melalui bisa kita searching melalui internet seperti itu, Mbak. Jika Mbak Ines nantinya ingin mendalami tentang pemberantasan korupsi seperti itu, Mbak Ines. Bagaimana Mbak Ines? Baik, Mbak, sudah cukup puas dengan jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ines atas jawabannya. Setelah menyampaikan materi penyuluhan dan semua pertanyaan sudah dijawab semua, semoga penyuluhan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian acara penyuluhan hari ini. Atas partisipasi dan kehadiran para hadirin semua, kami ucapkan terima kasih. Saya, selaku pembawa acara atas nama pribadi dan atas nama rekan-rekan, saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.